pada hari ini agenda menyampaikan atau mendesak Kapolda Metro Jaya melalui unit cyber dan juga mendesak Kapolri, dan juga kami menyampaikan kepada Pak Presiden agar proses hukum terhadap terlapor Timothy Ronald dan Karim Sada melalui Karim Kripto segera diproses, karena ini sudah cukup lama dan sudah 3 bulan perkaranya belum ada perkembangan yang signifikan. Jadi hari ini kami mendesak agar proses hukum itu segera dilakukan sebelum ada kesempatan bagi terlapor itu melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Bang, apa bang yang menurut abang membuat kasus ini berlangsung lama gitu bang, berjalan lambat gitu bang? Kalau menurut saya, faktor yang saya ketahui ya, mungkin saja karena si terlapor ini kan orang besar, duitnya kan banyak. Bukan berarti kami bilang dia menyogok aparat, tidak sama sekali. Tapi pertanyaan, kenapa orang ini tidak bisa diproses secepatnya, itu sebetulnya harus kita pertanyakan kepada teman-teman di penyidik di sini. Kalau kami harusnya ini nggak sampai selama ini, harusnya segera, karena yang kami lihat beberapa kasus yang berkembang di Polda Metro Jaya baru dilaporkan seminggu, 2 minggu itu sudah bisa diproses kok terlapornya. Nah ini sudah 3 bulan, kenapa belum ada perkembangan yang signifikan gitu? Sejauh ini proses hukum sudah sampai mana bang? Sampai saat ini masih statusnya penyelidikan, belum ada pemanggilan kepada pihak terlapor. Informasi terakhir dari pihak penyidik apa bang mungkin bang? Informasinya masih tahap lidik. Bang, terkait kegiatan kripto ini kan sudah lama digaungkan ingin diberantas, cuman belum ada faktanya bang. Kekecewaannya seperti apa bang sebagai kuasa hukum juga? Sorry, apa tadi? Nah, mungkin ini kan Sebetulnya begini ya, saya menyayangkan lah, sangat kecewa. Yang harusnya bertindak terhadap kasus-kasus kripto seperti ini kan bukan cuma kripto, investasi lah khususnya. Ada OJK, dulu BPT, kemudian ada pengawasan di DPR RI Komisi 3, ada dari Bareskrim Mabes Polri, ada dari Kumdiji. Tapi entah kenapa sepertinya kasus-kasus seperti ini tidak pernah tuntas di negara kita ini, dan korbannya selalu masyarakat yang ekonominya lemah, selalu masyarakat yang tidak berdaya, selalu menjadi korban. Harusnya ini menjadi pembelajaran, harus ada penguatan, harus ada penindakan yang tegas harusnya dari aparat penegak hukum terhadap kejadian-kejadian yang sama, sehingga kejadian berikutnya tidak terulangi. Kalau tidak ada penindakan yang tegas, yang cepat, yang sangat terukur, maka ini akan terulang terus. Dan ini sebetulnya harus diingat oleh para penegak hukum, oleh kepala negara kita. Ini harus menjadi fokus, karena kalau enggak ini merusak generasi muda yang ada di Republik ini. bang, yang menarik kan nggak sedikit orang-orang yang melaporkan terkait korban Timothy. Maksudnya Korbannya sebetulnya mau melapor semua ya. Kalau melapor semua kan jadi repot. Bayangkan ada sekarang korban yang tergabung di dalam grup Discord Akademi Kripto, korbannya itu hampir 30.000 orang. Kalau 30.000 orang melapor kan jadi repot. Makanya kami kan sebetulnya mau lihat nih aparat penegak hukum ketika ada satu laporan terkait perkara ini, apakah mereka mau bertindak atau mereka mau menunggu semua datang berbondong-bondong nih 30.000 orang bikin laporan di sini, kan begitu. Jadi ini sebetulnya sangat bergantung prosesnya kepada pihak penegak hukum. Dan kami minta supaya terlapor ini diproses hukum dengan cepat.